Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik sekolah minggu, jangan lupa nih nanti setelah adik-adik ibadah, tetap kirimkan foto dan videonya ke wali kelas masing-masing. Itu tandanya adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau bersaat teduh sebentar. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga hati dan pikiran kami, agar kami selalu mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, yuk sebelum kita mendengarkan ibadah, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan semangat. Lagunya bagus nih. Yuk adik-adik, yuk kita ikutin yuk. Cuy cuy, dubi du dam dam. Sialalalala. Pasti tahu semua kan adik-adik sekolah minggu. Yuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Petukangan. Nah adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari Amang undang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami masih boleh ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar dari firman Tuhan. Sertailah kami dengan roh-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami dan kami boleh hidup di dalamnya. Firman Terima Tuhan untuk minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari Markus. Markus pasal yang ke-10, ayat 13 sampai 16. Ya, dibuka Alkitabnya Markus 10, ayat 13 sampai 16. Demikian tertulis dalam Injil Markus, mari kita ikuti dengan seksama, biar Amang membaca bagi kita. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka.
Demikian jauh tertulis dalam Injil Markus. Adik-adik kasih Tuhan, indah sekali ya, andai kata kita bisa dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan jamah kita, Tuhan memberkati kita. Dan firman Tuhan hari ini menggambarkan, menceritakan bahwa Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan sayang sama anak-anak. Tuhan bahkan mau menerima anak-anak. Saat orang-orang dewasa menolak anak-anak, jangan rame-rame, jangan kumpul-kumpul bersama orang-orang dewasa. Tapi Tuhan Yesus menerima anak-anak. Ada yang dikasih Tuhan, saat itu Tuhan Yesus lagi terkenal, lagi populer. Tahu kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Bahkan kalau Tuhan Yesus mengajar atau berkhotbah, itu menarik orang, menarik hati orang. Bayangin, banyak orang dekat Tuhan Yesus. Lalu ada orang-orang tua yang punya anak-anak berpikir gini, andai kata anakku bisa seperti dia, seperti Tuhan Yesus, oh biarlah anak-anakku diberkati orang yang besar, orang yang baik seperti Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak, murid-murid Tuhan justru marahin orang-orang yang membawa anak-anak kecil. Kenapa? Karena ini loh banyak sekali orang. Tuhan Yesus sibuk, seolah-olah mau bilang gitu. Tapi tahu nggak, dia kasih Tuhan. Tuhan Yesus marah sama murid-muridnya. Bahkan bilang, biarkan mereka datang. Karena apa? Orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Mau dibilang begini, bahwa anak kecil itu mempunyai hati yang murni. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus menerima anak-anak, bahkan memeluk dan memberkati. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Nah, ada yang dikasih Tuhan, bayangin deh, ingat selalu ya, Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Dan kenapa Tuhan Yesus bilang orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah? Mari lihat, selidiki dalam hati. Pasti semua adik-adik yang kasih Tuhan senang dengar cerita tentang Tuhan Yesus, bukan? Ya enggak? Nah, orang yang menerima kehadiran Tuhan Yesus atau menerima dengan sukacita firman Tuhan, itulah yang akan boleh mengerti tentang kerajaan Allah. Bahwa Allah kita, Yesus itu adalah Raja kita. Dan kita adalah warganya. Nah, orang seperti inilah, seperti anak-anak, seperti kalian, miliki tetap sukacita mau mendengar firman Tuhan. Mau belajar dari firman Tuhan. Jadi jangan malas-malasan untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak ini, dia tidak layak di kerajaan Allah. Mau dibilang begini, percayalah. Amang yakin adik-adik semua lebih percaya sama orang tua daripada sama orang lain, kan? Ya kan? Kalau dibilang orang tua, pasti nurut. Karena apa? Ya, kita dekat dengan orang tua kita. Pada mama, pada papa. Nah, seperti itulah maunya hati kita dekat kepada Tuhan. Percaya penuh akan pemeliharaan, kebaikan, dan sukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita pelihara tadi sukacita, terus iman kepada Tuhan, ada yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kita. Dia menerima kita apa adanya. Apalagi anak-anak Tuhan. Jangan kehilangan sukacitamu ya. Pun sekarang lagi pandemi, nggak boleh ke sekolah, nggak boleh rame-rame. Kita ikuti dulu, nggak apa-apa. Tapi pelihara sukacitamu. Kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun harus menjaga jarak dulu kan. Dengan bernyanyi rohani, belajar online, dengan ikuti kebaktian online, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sedang pelihara hidup kita. Nah, oleh karena itu, ada yang dikasih Tuhan, Amang mau bilang, pelihara sukacitamu, pelihara imanmu, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap muliakan Tuhan. Tuhan pasti selalu menerima dan mau dekat dengan kita. Kita juga, mari mendekat selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, di mana Tuhan menerima dan memberkati anak-anak. Dan
ini menjadi sukacita bagi kami semua. Kami boleh bersukacita karena Tuhan menerima keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, sehingga kami tetap beriman teguh kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah kehidupan kami, dan kami bersama berdoa kepadamu. Beri kesehatan kepada kami, beri kesehatan kepada kami semua, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Amang sampaikan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh pendeta. Good job. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, yuk kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kita akan bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, sebelumnya kita bangkit diri dulu yuk. Biar semangat, kita tepuk minum susu dulu ya. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Udah loncat belum ya? Sekali lagi. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Bagus. Adik-adik orang kecil pintar semua. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan seperti biasa, apa deh? Kita mau berdoa dulu. Berdoa kali ini dipimpin oleh teman kalian. Namanya siapa ya? Namanya Barnes. Yuk kita berdoa yuk deh, bersatu dalam doa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Di sini kami anak-anak sekolah minggu berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa menjadi anak yang baik. Berkati juga kakak sekolah minggu dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik. Kita tadi sudah berdoa ya. Terima kasih Barnes yang sudah pimpin doa saat ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang apa dek? Tuhan Yesus cinta semua anak. Dari mana? Dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16.
Nah, adik-adik lihat layar ya. Adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Adik-adik siapin ya. Untuk adik-adik dari mulai batita sampai kelas 2, minta tolong sama mamanya ya. Siapin ya Alkitabnya ya. Sudah? Yuk. Nah, adik-adik dilihat layarnya ya. Adik-adik lihat gambarnya. Pada saat itu Tuhan Yesus sangat terkenal. Bisa sih terkenal? Jadi pada saat itu Tuhan Yesus itu terkenal karena apa? Dengan segala mujizatnya. Nah, dari mujizat apakah sini? Dia memberi makan 5.000 orang, Dek. Ingat ya ceritanya ya. Terus dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan pada saat Tuhan sedang memberitakan firman-Nya, nah, Tuhan Yesus itu dilihat sama orang-orang. Jadi orang-orang tertarik. Nah, jadi orang-orang jadi penasaran, pengen ikut, pengen datang. Nih adik-adik, maka orang-orang membawa anak-anak agar bisa bertemu Tuhan Yesus. Jadi orang tua banyak yang datang sambil membawa anaknya supaya mau melihat Tuhan Yesus, supaya diberkatin. Tapi Dek, Tuhan Yesus, tapi murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak itu datang pada Tuhan. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu kan kecicilan, lari-lari, berisik. Nah, jadi takutnya mengganggu. Tapi Tuhan Yesus tidak senang perlakuan muridnya. Tuhan Yesus malah melarang. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Nah, jadi firman Tuhan hari ini menunjukkan Tuhan Yesus membuka tangannya, membuka pelukannya kepada anak-anak kecil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus suka karakter anak-anak yang polos, yang tulus, dan ingin cari tahu. Wah, Tuhan Yesus, aku itu hebat, penuh dengan kasih sayang. Gitu deh, jadi Tuhan Yesus marahin muridnya, malah bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Itu pada ayat ke-15 dan 16. Nah, adik-adik, nih kasih dibacain ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itu adalah kunci dari firman Tuhan hari ini. Jadi Tuhan Yesus itu sangat menyayangi adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik jangan takut. Adik-adik nggak boleh takut. Adik itu adalah kesayangannya Tuhan Yesus loh, Dek. Nah, adik-adik harus bangga ya. Oke? Nah, udah gitu. Adik-adik tahu nggak contoh seperti apa sih yang Tuhan Yesus suka sama adik-adik? Ini contohnya, adik-adik tetap sekolah minggu walaupun online. Nih guys, ini punya nih foto siapa ya? Adik-adik tetap harus ibadah online ya. Tetap memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab deh. Jangan jemu-jemu karena Tuhan Yesus melihat adik-adik di rumah. Oke? Terus apa lagi? Nih adik-adik yang kecil aja juga tuh. Pasti seneng deh adik-adik masih tetap sekolah minggu online. Terbaik, pintar. Dan diteruskan ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik tanpa memandang apapun. Tidak memandang tinggi pendek, rambutnya keriting, gendut, hitam, nggak ada. Semua kecintaannya Tuhan Yesus. Nah, begitu Kak Sini berharap next time atau secepatnya pandemi ini selesai, kita bisa berkumpul lagi di sekolah minggu. Kak Sini kangen nih, adik-adik makan bersama, mengerjakan kreativitas bersama. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat. Nih, gambar terakhirnya adalah Kak Sini juga rindu adik-adik. Pokoknya diingat firman Tuhan hari ini ya, Dek. Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia. Itu yang harus adik-adik ingat dan percaya. Tanpa memandang rupa, Tuhan melihat hati adik-adik. Jadi adik-adik tetap ya harus saling mengasihi dengan temannya semua. Oke, Dek? Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan drama kecil yang akan nanti Kakak Sini tampilkan. Diperhatikan ya, Dek. Oke? Tetap tayang video ini ya, Dek. Oke, Dek? Dadah!
Nathan dan Naomi adalah kakak beradik. Mereka memiliki banyak teman dan selalu penasaran tentang banyak hal yang ada di sekitar mereka. Suatu minggu, Kak Cindy, guru sekolah minggu mereka, bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi semua anak. Cerita itu membuat Nathan dan Naomi penasaran, lalu bertanya pada Kak Cindy. Kak, maksudnya Tuhan mengasihi semua anak itu apa ya, Kak? Oh, maksudnya itu Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak-anak di dunia, Dek. Baik itu tinggi maupun pendek, lalu kulitnya putih ataupun hitam, rambutnya lurus ataupun keriting. Tuhan Yesus mengasihi semua anak di dunia tanpa memandang apapun. Oh gitu ya Kak, berarti nggak cuma Nathan sama Naomi aja ya Kak? Enggak, Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak di dunia. Apa Tuhan Yesus juga sayang sama sepupuku Hizkia? Dia soalnya suka jahilin orang. Iya tuh Kak, dia tuh nakal banget Kak. Tuhan sayang gak sih sama anak nakal? Tuhan Yesus itu sayang deh sama anak nakal. Baik itu dia nakal ataupun dia suka gangguin kamu, adik-adik, tapi tetap Tuhan Yesus itu sayang sama semua anak-anak. Walaupun memang anak-anak itu bandel, tapi Tuhan Yesus kan bilang, jangan melarang-larang anak-anak datang kepadaku. Itu firman Tuhan deh hari ini. Adik-adik masih inget ya? Ingat Kak. Ya, jadi adik-adik harus mewancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jadi kayak Naomi, gak boleh benci sama Hizkia, tetap sayang sama Hizkia, karena Tuhan Yesus aja sayang sama Naomi. Tandanya Naomi juga harus sayang sama saudara kamu, sama juga Nathan, harus saling menyayangi deh, seperti Tuhan Yesus. Cerminan kasih Tuhan itu adalah adik-adik sekolah minggu yang saling menyayangi. Oke? Oke Kak. Siapa di sini yang sudah membuat kreativitas hari ini? Love card-nya. Aku udah bikin. Oke. Nathan dan Naomi sudah buat kartunya. Yuk kita baca bersama-sama yuk deh yuk. Apa isinya ya? Yesus mengasihi aku, semua dan anak-anak di dunia. Maka aku pun mengasihi sesamaku. Selamat hari Minggu deh. Halo adik-adik, yuk kita mulai. Adik-adik siapkan kertas origami berwarna, pensil dan spidol, lalu penghapus, jangan lupa gunting dan krayon untuk menghiasnya. Yuk kita mulai. Pelan-pelan ya dek, adik-adik bikin pola tanda cinta dulu, love dulu, nggak apa-apa. Coba pelan-pelan pakai pensil, nggak apa-apa, nggak lurus juga nggak apa-apa dek. Pelan-pelan ya sayang. Dadah, kasih ini udah jadi. Nah sekarang kita gunting, yuk gunting yuk. Hati-hati ya dek, nanti mengguntingnya. Dadah, udah jadi bentuk love. Terus kasih ini tempel juga tadi gambar Tuhan Yesus sedang memeluk cinta, memeluk love. Nah adik-adik buat nanti di rumah ya dek. Nah sekarang kita tempel menggunakan lem di bagian atasnya seperti itu. Cantik ya dek. Nah sekarang kita tulis dulu yuk kata-katanya yuk. Apa sih kata-katanya kak? Kata-katanya itu Yesus mengasihi aku, semua dan anak-anak di dunia. Maka aku pun mengasihi sesamaku. Kita bikin emoticon tanda love. Tada. Nah sekarang Kak Cindy menghias love-nya. Kak Cindy suka warna kuning. Nah terserah adik-adik mau warna apa. Jadi deh. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa yuk deh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah menerima ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin menjadi anak-anak yang menunjukkan cinta kasih kepadamu ya Tuhan. Kami saling menerima,
saling menyayangi antar teman kami. Kami menyayangi tanpa melihat mereka itu tinggi, pendek, ataupun segala perbedaan. Tapi seperti firman-Mu yang berkata, biarlah anak-anak datang kepadamu. Maka Tuhan, biarlah kami juga datang kepadamu, saling mengasihi ya Bapa. Bapa, sebentar kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Biarlah firman-Mu menyertai kehidupan kami. Berkati kami selalu ya Tuhan, dan berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Dek. Yesus cinta semua anak di dunia. Tak terbatas sukunya, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa.